Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Terima kasih untuk uni semua yang sudah mensupport channel ini sampai Mimin dan editor tambah semangat. Saya doakan semoga orang semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, juga semakin sukses di tahun 2025. Balik lagi ke film. Kali ini Mimin akan membahas film yaitu Unlock 2023. Berkisah tentang seorang wanita bernama Lenami yang diteror seorang hacker psikopat karena berhasil menemukan ponsel Lenami yang hilang. Hingga hacker tersebut menggunakan ponsel itu untuk melacak setiap langkah Lenami. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Dan selamat datang di channel JM27. 도와달라고 손 내민 것 같지 않냐? Awal kisah terlihat seorang wanita glowing bernama Lenami yang baru saja bangun tidur dan mulai melakukan aktivitasnya sehari-hari. Lenami merupakan seorang karyawan pemasaran di perusahaan startup yang menyimpan banyak data pribadi di ponselnya. Keseharian Lenami tidak pernah lepas dari memainkan handphone seperti Gen Z yang tidak henti-hentinya nyekrol TikTok dan bermain PUBG. Suatu ketika, Lenami yang ingin terlihat seperti wanita soda pergi bersama besti-bestinya untuk mabok-mabokan hingga oleng ekstrim. Saat akan pulang ke apartemennya, Lenami yang sudah puyeng tak sengaja menjatuhkan HP-nya. Di sini terlihat ada seorang yang sudah mengambil HP tersebut. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan kepada seorang pria Mokondo yang kita sebut saja Boban. Boban yang hidup sebatang kara sedang asik memasak Indomie. Karena tidak memiliki skill seperti Chef Juna, mie yang Boban masak malah hangus. Hal ini tentu saja tidak membuat Boban putus asa dan langsung menambahkan air, lalu menyantapnya dengan tumis kangkung balacang. Saat sedang asik menyantap masakannya, terdengar HP milik Lenami yang berbunyi. Dengan secepat kilat, Boban langsung mengangkatnya dan menyamar sebagai wanita menggunakan voice noise yang ia putar melalui HP-nya, lalu memberitahu kalau dia orang yang sudah menemukan HP Nami. 아직도 자? 여보세요? 어제 버스에서 주웠어요. 혹시 친구랑 연락되셨어요? Ternyata yang menelpon barusan adalah besti Lenami yang kita panggil saja Salome. Di sini Salome segera pergi ke apartemen Nami dan memberitahu Nami kalau HP-nya sudah ditemukan. Di sisi lain terlihat Boban yang sedang mengotak-atik HP Nami dan juga mengestalkin orang-orang dekat Nami. Tak lama kemudian Nami menelpon Boban menggunakan HP Salome dan meminta Boban untuk mengembalikan HP-nya dengan akan bertemu di kafe milik sang ayah. 안녕하세요. 저 핸드폰 혹시 지금 어디 계세요? 제가 형이요. 혹시 괜찮으시면 시간 뒤에 만나요. 감사합니다. Setelah selesai menelpon, Boban yang Carlota layaknya editor mencoba membuka HP Nami. Namun Boban yang tidak mengetahui kata sandinya malah emosi jiwa dan langsung merusak HP tersebut. Benar-benar Mokondo, apa sebenarnya yang diinginkan Boban ini? Jangan skip dulu, nanti juga tahu kok. Di sisi lain, pihak Ladusing dan juga detektif Jimen yang berhasil menemukan jenazah yang sulit diidentifikasi. Tak lama kemudian, keluarlah beberapa orang anggota Ladusing yang menemukan sebuah barang bukti berupa suplemen nutrisi pohon. Melihat itu, detektif Jimen mulai masuk ke dalam hutan untuk mencari barang bukti lainnya. Mendapati barang bukti, juga nama Boban semakin membuat salah satu ketua Ladusing ngotot dan mencurigai Boban sebagai si pelaku. Namun detektif Jimen yang belum mendapatkan bukti kuat membela Boban dan memberitahu kalau sudah 7 tahun Boban minggat dari rumah dan tidak pernah mengubah alamatnya.
Mungkin Boban salah pergaulan dan bisa saja pelakunya adalah salah satu teman Boban. Ternyata Boban merupakan anak dari detektif Jimin yang sudah lama sekali hilang kontak. 집 나간 지 7년이 넘었는데 들 중에 범인이 있다 뭐 그거야? 그럼 준영이한테 여기 누구랑 왔었는지 물어보면 살인사건 공범이라고 수배 때리게? 그러니까 Sementara itu, Nami yang sudah sampai di kafe ayahnya akhirnya menerima telepon dari Boban yang mengatakan kalau HP Nami tak sengaja ia jatuhkan dan layarnya rusak. Di sini Boban meminta Nami untuk datang saja ke sebuah konter karena ia sudah menitipkan HP Nami di konter tersebut untuk diperbaiki dan sudah membayar ongkosnya. Mendengar itu, Nami pun segera OTW. Setelah sampai di sana, terlihat Boban yang sudah menggunakan skin layaknya cowok-cowok konter. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Nami membiarkan Boban untuk memperbaiki HP-nya. Tanpa Nami sadari, Boban berhasil membobol semua data-data yang ada di HP Nami dan memasang alat pengintai untuk meneror pergerakan dan aktivitas Nami sehari-hari. 감사합니다. 안녕히 계세요. Saat malam polote, Boban yang sudah ada niat jahat kepada Nami mendatangi kafe milik ayah Nami dan berpura-pura untuk memesan minuman yang tidak ada di menu. Mendengar itu membuat Nami merasa aneh dan berkata kalau minuman tersebut akan ready tahun 2026. Tak ingin dicurigai, Boban mengungkapkan kalau dirinya merupakan pelanggan tetap yang sering kesini setiap musim panas, jadi dia tahu minuman tersebut. Mendengar itu, Nami pun membuatkannya. 맛있게 드세요. 감사합니다. 잠깐만요. 얘들을 어디 가도 이렇게 파는 데가 요즘에는 없더라. 네, 저 진짜 부탁 좀. Melihat pria tersebut, sang ayah yang sudah memiliki Gurumi mulai merasa aneh dan mencurigainya. Sementara itu, Jimin yang kepo dengan kehidupan Boban pulang ke rumah dan mengambil HP istrinya. Di sini Jimin membaca semua chatan Boban dengan istrinya dan menemukan alamat Boban. Saat bersamaan, terlihat Boban yang sedang menikmati kiriman dari si ibu sambil menulis semua informasi dari Nami. Singkat cerita, Nami yang berhasil membuat produk baru viral dihampiri bosnya dan mendapatkan kenaikan gaji. Hal ini membuat Nami sangat-sangat bahagia. 고민이 돼서? 당연히 해야죠. 이게 다 나미가 열심히 해준 덕분이야. 진짜 축하드려요. 그래서 말인데 미안해요. Di sisi lain, Boban yang semakin terobsesi dengan Nami mendatangi apartemen Nami secara diam-diam dan berhasil menemukan HP Nami yang sudah tidak terpakai. Saat bersamaan, Jimin terlihat mendatangi alamat Boban dan mulai masuk ke dalam untuk mencari informasi lebih lanjut. Di sini Jimin berhasil menemukan berbagai barang bukti yang menunjukkan kalau Boban adalah si pelaku. Oh my god, ternyata Boban adalah seorang hacker dan juga pembunuh berantai yang selama ini sudah mengirimkan banyak wanita tidak berdosa ke alam barja. Tanpa detektif Jimin sadar, Boban berhasil mengetahui keberadaannya yang mengakibatkan Jimin tidak berhasil menangkap Boban. Dengan secepat kilat, Boban pun kabur dari sana.
Keesokan malamnya Boban pergi ke Cafe Miji. Di sini lagi-lagi Boban memesan minuman yang sama dan bertemu dengan Ayanami. Di sini Ayanami mengungkapkan kalau dia mengenali wajah setiap pelanggannya. Mendengar itu membuat Boban panik dan merasa kalau Ayanami mulai mencurigainya. 아, 제가 다 기억을 해요. 드시고 가실 거예요? Saat akan pergi, Boban menghampiri Nami untuk membeli kaset yang Nami posting di Facebook. Di sini juga Boban menawarkan Nami untuk membeli tiket pesawat ke Thailand dengan harga murce. Nami yang memang ingin pergi berlibur ke sana langsung mau tanpa Nami sadari. Hal itu sudah malah membuat Boban mudah untuk membunuh Nami. 글쎄요. 감사합니다. 여기 그리고- 감사합니다. 주문하신 음료 나왔습니다. 안녕히 가세요. Saat pulang ke apartemennya, sang ayah yang sudah mencurigai Boban meminta Nami untuk berhati-hati dengan Boban. Mendengar semua itu, membuat Nami yang bad mood langsung membacoti sang ayah. Di sini Boban yang sudah membobol HP Nami berhasil mendengar percakapan mereka. 아니 이상한 놈이 꼬이는데 어떻게 걱정을 아니, 중국어를 한 건데 꼬이 생각을 해봐 어? 뭘 할 것 같으니까 하지 말라는 거 아니야 조심해봐. 야 이남이 Ketika akan tidur, tiba-tiba 주야? 아우 무서워. ternyata itu adalah Salome. Di sini Salome yang sudah diusir sang ibu karena durhaka tidak tahu mau kemana dan memutuskan untuk tinggal bersama Nami. Tak ingin galau, Salome mengajak Nami untuk minum cap tikus di balkon. Di sini Nami mulai curhat dengan Salome, yang mana ia baru saja membeli tiket ke Thailand dengan harga murce dari seorang pria bernama Jun Yeong atau Boban. Saat melihat kartu pemberian Boban, Nami baru menyadari kalau Boban bekerja di tempat yang sama dengan salah satu temannya yang juga bekerja di perusahaan keamanan digital. 보안관. 맞네. 알겠네. 바로 물어본다. Di sisi lain, ayahnya Nami yang baru saja pulang ke rumah mendapat pesan dari Nami untuk menginstal salah satu aplikasi yang Nami kirim linknya di WA. Seperti orang tua Mimin, ayah Nami malah menekan link tersebut. Ia membuat Boban berhasil membobol HP ayahnya Nami. Tak lama kemudian, Boban mengirim sebuah paket ke rumah ayahnya Nami. Saat ayah Nami keluar untuk mengambilnya, yang terjadi singkat cerita, Jimin yang takut ada korban selanjutnya menemukan identitas seorang wanita yang sudah Boban bunuh. Di sini Jimin segera pergi ke rumahnya dan bertemu dengan ibu dari wanita tersebut. Di sini sang ibu memberitahu kalau anaknya sudah menikah dengan Boban dan sekarang tinggal di Thailand. Boban juga bekerja di salah satu konter yang ada di sini. Jadi si ibu tidak tahu kalau anaknya sudah meninggoy. Ternyata Boban sengaja mendekati setiap wanita yang akan ia kirimkan ke alam barja dan akan memberikan tiket ke Thailand. Setelah itu, Boban menculik mereka dan membunuh mereka. Sangat-sangat psikopat. Keesokan harinya, saat Nami terbangun, Nami sangat-sangat terkejut karena melihat produk yang akan ia launching kini dibatalkan akibat ulah seseorang yang sudah membajak akun sosial Nami dan mengunggah aib-aib perusahaan Nami. Hal ini membuat bos Nami sangat marah dan memecat Nami. 지금 제가 바로 경찰에 신고할게요. 누가 뒤통수나 쳐맞고. 근데 그게 진짜 궁금해요. 왜 그랬을까? 이거 다 돌려놓을게요.
Sementara itu terlihat Boban sedang menulis nama-nama orang terdekat Nami untuk ia lenyapkan. Menyadari HP-nya sudah dihack seseorang, Nami dan Salome pun segera otw ke kantor Ladusing. Setibanya di sana, Ladusing yang tidak melihat bukti kuat dari kasus Nami tidak bisa bertindak lebih lanjut. Hal ini membuat Bapak Ladusing meminta Nami untuk segera mencari bukti yang kuat agar kasus tersebut bisa diselidiki dan pelakunya cepat ditangkap. Merasa muak dengan semua itu, Nami dan Salome pun pergi dari sana. Di sini Nami yang teringat kalau Boban bekerja sebagai tim keamanan digital meminta Boban untuk memeriksa HP-nya. Tak lama kemudian mereka bertemu di kafe. Lagi-lagi Boban mengungkapkan kalau HP Nami sudah dihack oleh seseorang dan berhasil menemukan sebuah alat yang sudah dipasang di HP Nami. 이 카메라 있잖아요. 이 모습이 달러만 주면 쉽게 구할 수 있다 보니까 뭐 역추적을 한다든지. Di sini Boban memanggil Nami dan memberitahu Nami kalau yang melakukan semua ini merupakan orang terdekat Nami dan itu adalah Salome. Mendengar semua itu membuat Nami kaget dan menanyakan hal tersebut kepada Salome. 그 인간 진짜 이상하네. 아니면 그냥 아니라고 해. 아니라고 해줘. 너 내가 했다고 생각하는구나. 그냥 아니라고 하면 되잖아. 해보라고. 증거 있어? Saat malam poek, Jimin yang sudah muak dengan kasus ini segera otw ke konter Boban. Setibanya di sana, Jimin dan bestinya tidak berhasil menemukan apapun. Saat bersamaan, datanglah Nami yang menceritakan awal mula semua kejadian ini. Di sini Nami meminjam HP Jiben dan menelpon perusahaan tempat Boban bekerja. Sayangnya salah satu karyawan di sana memberitahu kalau nama yang Nami katakan bukanlah karyawan mereka. Hal ini membuat Nami dan Jimin semakin mencurigai Boban. Tanpa berlama-lama, mereka pun menyusun rencana untuk menjebak Boban. Dengan cara Nami akan memancing Boban untuk datang kepada Nami. Lalu mereka pun mulai beraksi. 어떻게요? 그러면 의심할 거예요. 보면 또 다른 사람들한테 이런 짓. 제가 집으로 유인할게요. 할 수 있겠어요? 그래도 이게 어떤 상황인지는 알아요. 그러다 못 잡으면 그래야 쟤도 안전해져. Setibanya Boban di apartemen Nami, Boban malah menyadari keberadaan Jiben. Saat Jiben berhasil mendekati Boban, Jimin dan bestinya terkejut karena orang yang mereka cari bukanlah Boban. Hal ini membuat Boban berhasil pergi dari sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Nanti ada plot twist di akhir film. Tak lama kemudian, Nami yang tahu kalau rencana mereka berhasil diketahui Boban, mengganti HP-nya. Takut Nami akan dibunuh Boban, Jimin meminta Nami untuk pergi menginap ke rumah sang ayah dan mengantar Nami ke sana. Setibanya di rumah sang ayah, Nami memberitahu mereka kalau dirinya akan mengirimkan pesan jika terjadi apa-apa kepadanya. Lalu menuliskan sebuah catatan di kertas kecil dan masuk ke dalam. 무슨 일 있다 없던 계속 연락할게요. 계속 문자 할게요. Saat masuk ke dalam, Nami merasa aneh karena melihat sang ayah yang sudah tertidur. Ketika Nami masuk ke kamarnya dan akan segera tidur, yang terjadi 아빠! 그게 더 이상해. ternyata Boban sudah mengetahui rencana Nami dan sudah berada di rumah ayah Nami. Di sini Boban mengancam Nami akan membunuh ayahnya. Tak ingin hal itu terjadi, Nami pun menuruti semua yang Boban suruh. 말해! 자, 당분간 좀 조용히 살아보려고 했는데 Sementara itu, tim kepolisian menelpon Jimin dan memberitahu kalau mereka berhasil mengidentifikasi sebuah mayat tak dikenal dan hasil DNA-nya menunjukkan kalau itu adalah Jun Yong. Mendengar itu, membuat Jimin semakin kena mental. Kembali ke Nami yang sedang diminta untuk mengirim pesan kepada Jimin kalau dirinya baik-baik saja dan akan beristirahat. Setelah itu, Boban menyuruh Nami untuk menunggu karena ia akan pergi ke kamar mandi. Merasa ini adalah kesempatan untuk menumbangkan Boban, Nami pun mulai beraksi.
Melihat keadaan sang ayah membuat Nami panik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nami pun terpaksa mengikuti semua keinginan Boban dan Boban pun mulai menyiksa Nami dan juga ayahnya. 보기 좋네. 그럼 네가 죽여? Tak lama kemudian, Boban yang ingin menikmati udara segar keluar dari sana. Di sini Boban menemukan sebuah kertas kecil milik Nami yang tertulis kalau Nami tidak akan mengirim pesan melainkan akan menelpon. Menyadari dirinya berhasil masuk ke dalam jebakan Nami, Boban pun panik. Lalu yang terjadi? Akhirnya Boban berhasil ditangkap. Di sini akhirnya Boban jujur kalau dirinya sudah membunuh anak detektif Jimin, yaitu Junyong, dan memakai identitas Junyong untuk membunuh para wanita yang HP-nya berhasil Boban temukan. Mendengar itu, Jimin sangat-sangat murka dan langsung menghajar Boban. 준영이 어딨어? 내가 사과할게요. Sementara itu terlihat Nami dan ayahnya yang sudah sekarat. Untung saja bestinya Jimin berusaha sekuat tenaga memberikan pertolongan. Saat Nami sadar, Nami mendengar semua yang Boban katakan. Melihat sang ayah yang sudah sakaratul maut, Nami bangun dan mulai mendekati Boban. Lalu yang terjadi... Akhirnya Boban laki-laki jahanam Mokondo berhasil ditumbangkan. Dan saat bersamaan, ayah Nami juga berhasil diselamatkan. Seketika insiden ini membuat Nami menjadi viral dan film pun tamat. Bagaimana? Apakah kalian mau menjatuhkan HP kalian karena oleng dan ditemukan orang seperti Boban? Sekian dari film tersebut. Jangan lupa ya untuk like, comment, and subscribe biar Mimin dan editor semakin polote.